Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Senang kita dapat kembali boleh bertemu dalam renungan pagi yang senantiasa kita ikuti bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan firman pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyerahkan hati, pikiran, dan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami masih mendapatkan anugerah kehidupan ini yang daripadamu ya Tuhan. Kami tahu ketika kami mendapatkan hidup yang baru ini, kami mau Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh perjalanan hidup kami ini. Biarlah Tuhan kami tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam hidup kami untuk menjalankan apa yang perlu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sebelum kami memulai segala aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhan kami mau mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar berakar, bertumbuh, dan berbuah melalui kesaksian kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji termulialah Engkau Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat dan pengertian. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasal ke-6 ayat 6 sampai dengan ke-9. Demikian firman Tuhan mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dalam konteks firman Tuhan ini melalui surat 1 Timotius pasal ke-6, secara lahiriah para guru palsu di Efesus menjalankan ibadah untuk memperoleh kekayaan berlimpah-limpah. Mereka didorong oleh keserakahan sebagai motivasi yang pokok dan mengajar bahwa kekayaan mereka itu menandakan bahwa Allah menyetujui pengajaran mereka. Ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari pengajaran Kristus sesungguhnya. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bagaimana ibadah-ibadah yang kita jalankan haruslah benar-benar kita rasakan sebagai maksud dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Mari kita renungkan bersama-sama. Seberapa banyak harta yang kita miliki dan yang kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini, semuanya tidak akan bisa kita bawa ke tengah-tengah kerajaan surga kelak. Kita tidak akan dapat membawa apapun. Karena itu, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Rasa cukup harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, kejahatan-kejahatan untuk mengisi yang menjadi keinginan-keinginan manusia yang tak terbatas ini. Karena
Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, belajarlah mencukupkan diri. Itu pesan firman Tuhan ini melalui Paulus kepada Timotius, agar kita juga demikian adanya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang perlu, yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan biarlah ibadah-ibadah yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini sungguh-sungguh mengajar kita untuk terus bergantung, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Artinya ibadah atau kehidupan yang kita jalani ini adalah ibadah yang sesungguhnya. Sehingga dikatakan tadi dalam 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Hidup kita ini adalah hidup yang beribadah. Perjalanan hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena itu janganlah kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya dengan motivasi-motivasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena banyak orang menjadi Kristen bukan karena sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan, melainkan karena ingin menjadi kaya dan sukses. Bayangkanlah, begitu banyak doa-doa yang dinaikkan dengan permohonan supaya menjadi sukses, supaya menjadi kaya, supaya menjadi berhasil. Ketika mereka tidak mengalami seperti yang mereka inginkan, menjadi kaya, dengan mudah mereka meninggalkan kekristenan. Karena itu marilah kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi kesaksian hidup kita yang sesungguhnya. Semoga kita mampu melaksanakannya. Marilah kita sama-sama belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan dan tetap setia dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekaliannya untuk melakukan apa yang dikehendaki olehnya melalui hidup dan kehidupan kita. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami kepadamu, segala yang kami perlukan pasti Tuhan sediakan. Tolong ajar kami untuk tetap bertahan dalam kesetiaan, ketaatan, menantikan setiap pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan semata. Kami percayakan hidup kami dalam masa-masa pandemi virus corona ini, agar kami dikuatkan penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, bagaimana kami menjalani hidup kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami boleh melaksanakan setiap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami, khususnya dalam protokol kesehatan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang ada di garis terdepan, menegakkan dan melaksanakan setiap protokol kesehatan itu demi kebaikan kami dan kebaikan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, segala persiapan-persiapan kami untuk melaksanakan ibadah dalam tatanan kehidupan yang baru, untuk itu pun kami boleh melakukannya dengan ketaatan yang daripada Tuhan. Berkatilah seluruh hidup kami sepanjang satu hari ini, dalam tutur kata tindakan kami, semuanya memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya.